Malam ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan 8 langkah sukses. 8 langkah sukses ini sangat penting sekali ya. Biasanya kita kalau ke SA juga selalu di-sharingkan sama Imperial atau Crown Master. Mereka itu bisa sukses, mereka itu sudah ambil langkah-langkah ini. Nah, kita juga mau sukses, kita juga mau seperti mereka mencapai Imperial, kita juga harus ambil langkah-langkah ini. Ini sangat penting sekali. Dari 1 sampai 8 itu satu sama lain semua berkaitan. Nggak ada yang nggak boleh gitu ya, mesti dijalanin semua. Yang ke-1 itu adalah menetapkan impian. Menetapkan impian itu adalah goal ya. Goal itu adalah, jadi semua orang itu punya mimpi. Jadi bukan mimpi kita bunga mimpi, bukan ya. Mimpi itu dibilangnya tuh kayak kita punya cita-cita gitu. Jadi mimpi itu apa itu mimpinya? Jadi hidup yang seimbang, yang seperti kita suka tulis di lab skenario. Jadi kalau kita udah tulis di lab skenario itu, jadi kita ada pedoman untuk kehidupan kita itu. Jadi kita sewaktu kalau misalnya kita lagi down, kita bisa buka-buka lagi. Jadi kita ke-1 itu untuk menetapkan goal itu, jadi untuk memotivasikan kita. Jadi kita di impiannya kita itu adalah kita mau hidup yang layak. Jadi kita mau banyak uang, kita mau punya kesehatan yang baik gitu ya. Apalagi umur-umur yang udah pada lansia ini. Jadi kita juga kepengen panjang umur dan sehat ya. Ya sekarang juga enggak bilang orang tua aja, yang muda juga kepengen hidupnya yang sehat dan panjang umur. Jadi kita hidupnya yang layak itu, jadi kita punya uang banyak, jadi kita juga bisa mengasihi orang lain. Ini roh kita ya. Kalau yang tadi tuh dibilangnya tubuh. Tubuh itu kan hidupnya kepengennya hidup yang layak, banyak uang, pengen punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus gitu. Nah, kalau kedua ini kita harus mengasihi. Mengasihi kepada siapa? Kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara kita, atau teman-teman kita, terutama orang-orang yang terdekat sama kita ya. Kita harus mengasihi mereka, jadi kita peduli gitu ya. Ini impian kita ya, yang kita set goal ini. Lalu jiwa kita juga ingin belajar. Jadi sepertinya kita kalau perempuan biasanya pengen belajar kue lah, pengen belajar bikin baju atau keriting lah apa gitu ya. Jadi kita mesti banyak belajar. Tapi sekarang kalau kita udah di Atomi, kita belajarnya lain lagi. Kita belajar banyak hal-hal yang kita harus belajar, macam-macam ya, kita mesti belajar ya. Soalnya apalagi yang bagi teman-teman yang belum pernah di MLM seperti saya ini ya. Jadi saya harus banyak belajar. Kita buka-buka video, apalagi yang dari Pak Mekunya atau dari Pak Hangil, kita belajar. Dari situ kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Dan yang keempat itu adalah lingkungan. Lingkungan itu kita harus kontribusi ke lingkungan. Walaupun kita duit banyak, kadang-kadang orang tuh pelit ya. Taunya uang buat pakai sendiri, ya kan? Kayak kemarin tuh saya jalan pagi, ketemu 2 orang. Dia cerita dia tuh banyak uang. Uangnya taruh di bank, di deposito, ya. Karena dia rumahnya dikontrakin, dia bilang dia udah tua, mau tinggal sama anak, rumahnya dikontrakin, lalu uangnya di deposito. Jadi saya kalau mau pergi ke Jepang, saya pergi ke Jepang. Saya mau ke Korea, saya pergi ke Korea. Nah, itu hanya untuk menggunakan buat diri sendiri. Saya bilang kamu egois. Kita harus kontribusi ke lingkungan. Kita bisa menyumbang ke masjid, ke gereja, ke orang-orang yang susah, panti asuhan, ya macam-macam lah yang kalau kita rasanya mau bantu lingkungan itu, ya kan.
atau kita kasih ke RT, kita bilangin, oh saya mau bantu ini nih, ada acara apa, misalnya lagi ada acara panti asuhan kita bantu. Nah itu namanya kita bantu lingkungan. Atau kita udah isi buku-buku life skenario itu, jadi kita rasanya tuh ya hidup itu benar-benar terarah gitu ya. Jadi kita enggak kayaknya asal-asal aja hidupnya. Jadi kadang-kadang memang ya kita jalanin Atomi itu dibilang gampang ya enggak gampang. Emang susah. Emang ada kalanya juga down. Ya kayak saya juga sering ya kadang-kadang rasanya aduh udah capek gini kok kayaknya gini-gini aja, stucknya begini aja, nggak maju-maju gitu ya. Rasanya udah kayaknya pengen menyerah gitu. Nah, sekali-kali kita buka buku life skenario, kita lihat-lihat, nah kita termotivasi lagi, apalagi kita udah janji sama cucu kita, nanti nih ya kalau kita udah sukses nih, kita mau jalan-jalan kemana kemana gitu. Nanti kamu kalau udah SMP, kalau Popo punya duit nih, kamu nanti sekolah di internasional di mana gitu. Nah, nanti suatu hari itu kita kalau lagi down, mereka tuh bisa ingetin kita, ya kan? Nah, ini yang ke-1 ya menetapkan impian. Jadi kita harus bikin life skenario supaya kita terarah kemana kita jalannya. Nah, ini yang 8 langkah kesuksesan ini yang kedua adalah komitmen. Komitmen itu kita tekad. Jadi kita kalau mau komitmen itu kita harus bayar harga, ya kan? Bukannya asal kita bilang, oh saya mau jalanin Atomi gitu. Tapi kita harus bayar harga. Contohnya saya awalnya juga memang enggak suka MLM ya. Dulu anak saya jalanin MLM, saya marah-marah. Saya pikir MLM itu apa gitu ya, saya nggak ngerti juga sih. Pokoknya saya taunya larang aja gitu. Nah, belakangan saya udah di Atomi ini, belakangan karena si Mike itu sering ajarin saya. Jadi saya udah mulai mengerti, oh seperti gini, apalagi Atomi itu udah menulis sejarah yang baru ya. Dia mengubah MLM itu udah nggak sama MLM yang lain gitu ya. Jadi dia itu udah mengubah semuanya, sistemnya juga udah dirubah. Jadi saya pikir nggak ada satu perusahaan yang sebaiknya seperti Atomi. Jadi yang saya cari-cari juga kesalahan si Atomi juga nggak ketemu. Semuanya kayaknya bagus gitu ya. Dari dia punya sistem, dari dia punya pembayaran ininya aja juga bonusnya juga nggak mengecewakan. Nah, belakangan saya udah lihat begitu, saya baru mengerti Atomi itu bisa jadi andalan hidup saya di masa pensiun saya. Makanya saya komitmen. Nah, lalu saya pulang ke Indo, toko saya jual. Saya putuskan bahwa mulai hari ini saya harus sungguh-sungguh jalanin Atomi. Juga saya harus sukses gitu. Dan saya juga berkomitmen saya mau jadi leader yang baik untuk bisa edukasi ke member-member saya supaya mereka juga bisa seperti saya bisa mengedukasi ke member-membernya. Jadi itu semua harus ada bayar harga. Jadi memang kita harus pikirannya juga harus positive thinking ya. Jangan kita sewaktu habis kita menceritakan, membagikan Atomi kepada orang-orang, kita ditolak. Udah rasanya kita, aduh ditolak. Udahlah kita nggak mau jalanin dah. Nah itu kita tuh namanya nggak komitmen. Jadi kalau ada penolakan itu adalah menjadi kesempatan buat kita. Kita unjukin kepada mereka bahwa kamu nih sekarang nolak saya. Nanti liatin aja berapa tahun kemudian, kalau saya udah sukses, pasti mereka ikut kita yang tadinya nolak kita. Makanya kita harus kerja keras, ya kan? Jadi kita kerja keras itu juga harus kerjanya yang pinter ya, bukannya asal kerja-kerja aja gitu. Ada komitmen yang benar, ya kan? Kita juga bisa apa namanya membagi-bagi ke teman-teman kita nih yang jadi member-member kita. Kita harus ajak mereka kerja kerasnya karena di Atomi itu kita nggak bisa sukses sendirian. Jadi kita harus kerja sama
benar-benar kita memperhatikan member kita, dan juga member kita juga harus juga gandeng tangan sama member-membernya lagi. Memang ini nggak gampang ya, jadi bisnis manusia ini ke manusia ini memang harus bersama-sama. Jadi kita baru bisa sukses bareng-bareng gitu. Jadi kalau ketiga ini adalah daftar nama. Daftar nama itu kita membuat daftar nama, kita boleh ambil dari buku handphone ya, buku phone book gitu. Jadi kalau zaman dulu sih ada buku telepon, kalau zaman sekarang mah udah di kontak aja di handphone. Nah kita lihat-lihat yang biasa-biasanya kita suka kontak, tapi juga segitu banyak di handphone, kita udah jangan pilih-pilih lah. Kadang-kadang kita pilih teman baik nih, saya hubungin ya teman baik ini. Belum tentu teman baik itu mau. Termasuk saya sendiri, saya pertama juga udah catet-catetin nih, yang pertama teman-teman dekat dulu gitu ya. Tapi ternyata teman baik itu malah nolak kita loh. Malah yang temen yang jauh gitu, nggak deket sama kita, malah dia ikut gitu, udah ikut terus sampai sekarang juga masih setia sih ya. Jadi kita itu kalau dapat penolakan itu jangan kayaknya minder, biarin aja kita kontak terus sampai kontak list kita udah habis, udah nggak ada yang dikontak lagi. Jadi kemana kita jadinya? Kita pergi ke mall atau kita ke pasar atau kita lagi ke dokter atau kita lagi kemana aja ya, misalnya ada yang naik kereta atau naik bus, di samping kita kan ada orang, udah kita sharing aja kebaikan atau sharing aja terus. Jangan kayaknya mulutnya terkancing ya, ngomong aja terus. Jadi kita dari situ bisa dapat kontak-kontak yang baru gitu. Jadi kita cari orang itu yang kadang-kadang yang kita harapkan teman dekat dulu loh. Tapi belum tentu teman dekat itu kadang-kadang parah gitu ya, nggak percaya gitu. Tapi tunggu waktunya, waktu kita udah berhasil nih, nggak usah sampai imperial dah, sampai ke Pak Mac aja lah, misalnya Sharon Ross gitu ya, udah lumayan hasil kita. Ya pasti mereka juga lihat lah, ya kan gitu. Nah kalau keempat ini kita mengundang, ya kita mengundang kepada member-member kita ke Zoom, atau kita bawa mereka ke pertemuan ya kan di di apa namanya tuh di SA atau di one day seminar. Nah, kita ajak mereka ke sistemnya Atomi itu ya, supaya mereka itu lihat kita ini seperti bara yang berapi-api, kita ajak mereka datang ke SA, datang ke ODS atau ke Zoom. Nah, mereka itu lihat kita berapi-api, pasti mereka juga ikut terbakar, ya kan? Jangan kita redup, mereka juga pasti redup. Apa yang kita lakukan, member kita juga pasti ikut melakukan. Jadi kita itu harus berikan contoh kepada member-member kita yang kita mengundang. Ya jujur aja, selama saya pulang dari Kanada 1,5 tahun, saya nggak pernah bolos di SA. Dan juga saya selalu kontak-kontakin member-member saya harus ikut, ya kan? Ya, walaupun mereka memang kadang-kadang nggak punya uang, saya ajarin irit-irit deh. Biasanya doyan bakso, jangan makan bakso dulu, ya kan? Irit deh 1 hari 5.000, jadi 1 bulan kan 30 hari, kan 150.000. Ya kan kita bisa pergi ke SA, kita dapat ilmu. Dan juga harus ikut Zoom, saya selalu ngundangin mereka, ya kan? Ikut Zoom. Zoom ini nih sangat berarti sekali ya. Pak Mek tuh sediain materi-materi itu nggak mudah ya. Saya waktu di Kanada juga lihat dia tuh sediain materinya sampai malam dia belum tidur, ya kan? Itu dia kepengen kita semuanya sukses, ya, menjadi pinter. Jadi dia juga sediain materi. Maka kita belajar di Zoom ini dengan mentor kita ini supaya kita tuh mengerti siapa itu Atomi gitu. Atomi ini kita harus kalau kita udah jalanin itu, jadi kita kelima ini untuk bisa menjelaskan bisnisnya, ya kan? Jadi kita masih bisa jelasin Atomi itu siapa, ya kan? Kenapa kita mesti di Atomi? Atomi itu di belakangnya tuh ada siapa? Dia ada 2 perusahaan raksasa di belakangnya, adalah Komar BNS dan juga ada Kareli.
ya, yang bikin apa tuh namanya Hemohim. Kalau yang Komar itu kan industri kosmetik di dunia ini udah terkenal. Waktu saya ke Korea juga, waduh, itu semua merek-merek yang terkenal semua bikin di situ. Makanya saya selalu bilangin member-member saya sama konsumen saya, kita sangat bahagia sekali, sangat beruntung. Kalau kita ada di Atomi ini, kita bisa pakai produknya yang absolut kualitas, absolut price ya, harganya murah. Kemarin ini ada satu member saya yang namanya Yeni itu, dia memang nggak jalanin bisnis ya, dia tapi cinta benar sama produk Atomi. Terus apa mau dia punya kata sandinya itu dia lupa, lucu benar bisa lupa kata sandinya. Terus saya baru tahu dia biasanya kan belanja sendiri, namanya udah auto konsumen kan. Nah sekarang dia karena lupa nggak bisa logging, jadi dia suruh saya belanja. Saya baru tahu rupanya dia memang cinta benar sama produk Atomi. Nah, terus saya bilangin sama dia, kita bersyukur banget kalau kita bisa di Atomi ini, kita kalau pakai skincare aja tuh harusnya tuh bukan 3,2 juta, itu harusnya 30 jutaan saya bilang. Terus dia bilang, iya AI katanya, saya tahu Atomi itu memang bagus sekali. Dia ngakuin, dia bilang kita sangat beruntung banget. Aduh saya senang bener, berarti dia tuh cinta bener sama produk Atomi. Nah terus kita harus bisa menjelaskan semua yang kita udah pakai itu produk-produk juga kita harus membagikan mereka biar mereka tahu dia punya produknya dan kita juga ceritain bisnisnya bagaimana bisnisnya ini di Atomi ya yang pokoknya yang kita udah rasakan ini di Atomi ini benar-benar dia membuat semua customernya sukses dan juga dia jadikan kita ini melampaui kepuasan konsumen ya. Jadi kita ingin mensukseskan semua konsumen-konsumen kita. Jadi kita itu selalu apa yang kita udah pakai, produk-produk. Kalau saya sih jujur aja ya, semuanya saya pakai produk-produknya. Sampai mandi, sampai cuci tangan pun juga saya pakai. Makanya siapapun kalau mau cerita soal produk, saya pasti jelasin semuanya dengan semua yang saya udah gunakan semua. Jadi kita ceritain bisnisnya, kita ceritain produknya, ya kan. Ini yang kelima ya. Sekarang yang keenam. Yang keenam adalah konsultasi ini tindak lanjut follow up ya. Jadi kalau kita udah dapat member-member baru, yang diharapkan tuh 48 jam kemudian kita harus follow up ya entah kita ajarin dia cara pakai produk misalnya kita pakai produknya skincare ya skincare jangan dia terbalik-balik aturannya kita pakai toner dulu dia pakai eye cream dulu ya kan nggak lucu kan kalau aturannya kita mesti cuci muka pakai deep cleanser pakai ya deep cleanser dia pakai foam cleanser dulu kan jadi salah itu jadi kita harus menjelaskan produk cara pakainya bagaimana itu namanya member-member yang baru itu emang harus di follow up mereka kan masih baru nggak ngerti juga kita harus ajarin dia bagaimana cara registrasi member baru juga kita harus ajarin dia gimana cara belanjanya apalagi sekarang ganti aplikasi baru itu harus verifikasi email dulu ya kan terus kalau yang apa namanya tuh yang distributor harus verifikasi dia punya rekeningnya nah itu semua kita harus ajarin supaya mereka juga nanti ada member dia sendiri juga dia bisa ajarin lagi gitu jadi kita harus follow up kalau kita nggak follow up lama-lama dia pikir daftar aja udah gitu kita kayaknya nggak peduli sama dia kita cuman taunya daftar tapi ditelantarin akhirnya kita nggak bisa dapat leader nggak dapat tim partner ya kita akhirnya ujung-ujungnya sendiri aja gitu karena kita nggak pernah follow up nah yang ketujuh itu adalah konsultasi nah konsultasi itu antara upline sama member ya sering-sering konsultasi kadang-kadang mereka lagi sedang mengalami masalah apa harus konsultasi dan juga sebagai upline nggak boleh sombong
Jangan dia merasakan, oh saya udah jadi SM, saya udah jadi diamond, lu nggak usah konsultasi sama gue deh, ngapain gitu ya. Jadi itu harus kita mengedukasi ke member kita. Jadi supaya mereka itu kalau ada kesulitan apa-apa, kita berikan solusi, ya kan? Supaya mereka itu nggak merasa dia di Atomi itu sendirian. Jadi dia merasa saya di Atomi ini merasa amat ya. Jadi kita memang di Atomi ini nggak semuanya yang ada uang. Jadi kita harus punya rasa kehangatan kepada mereka, kita peduli. Jadi otomatis member-member kita ini istilahnya kalau kita ngomong kasarnya nggak kabur lah, ya kan? Jadi mereka itu betul-betul mau serius jalanin karena dia ada upline-nya yang memperhatikan. Nah, begitu juga yang ke-8 duplikasi. Dengan kita caranya mengajarkan member kita begitu, member kita juga pasti duplikasi apa yang kita alamin, yang kita kerjakan. Jadi mereka juga pasti duplikasi apa yang kita ajarkan ke mereka dan apa yang kita lakukan mereka juga mencontohi juga. Dan juga mereka duplikasi juga orang-orang yang sudah sukses itu yang di apa sih namanya di panggung itu yang biasanya udah sukses, mereka seperti sekarang wah udah hidupnya enak bener. Nah, itu kita jangan contohin mereka yang hidupnya sudah enak. Kita duplikasi mereka lagi waktu susah-susah ngejalanin perjalanan mereka lagi susah-susahnya itu kita duplikasi. Lagi bagaimana mereka susah-susahnya ngejalanin Atomi. Saya masih ingat banget itu namanya Kim Yong Suk ya. Dia susah-susah, dia lagi dapat uangnya cuma sedikit. Dia bilang dia sampai nginep di rumah membernya karena dia tinggalnya jauh. Terus dia masih pergi ke SA, ya kan? Nah, dia cerita kayak gitu. Dia waktu itu punya duitnya juga baru dapat sedikit tuh dia punya bonusnya. Nah, dia bilang dia harus kumpulin uangnya, bakal urusin anak-anaknya segala. Waduh, saya ingat benar itu yang Kim Yong Suk itu ya. Itu yang ngajarin kita 1 bulan dapat member 30 orang satu hari satu tuh dia tuh. Dipanggilnya nenek yang pintar memberikan ilmu. Nah, itu. Jadi kita harus duplikasi mereka lagi susah-susahnya itu bagaimana ngejalanin Atomi. Nah, sedangkan kita sendiri udah setiap bulan pergi ke SA. Kita udah sering dengar mereka tuh di panggung tuh ceritanya gimana riwayat mereka. Ya memang sekarang dia udah seneng, kita jangan ikutin dia. Sekarang udah seneng ya kan. Jadi kita nanti akhirnya jadi kayak orang gila jadinya. Itu bukannya kita gila yang kata Pak Hangil bilang kita kerjanya menggila, hasilnya menggila gitu ya. Ini jadi kita gila beneran. Belum belum sukses udah sok kaya gitu. Ya kan? Belum sukses udah lagunya kayak orang kaya. Jangan. Maksudnya kita duplikasi itu mereka lagi susahnya tuh gimana. Kayak contoh yang punya restoran bebek itu tuh. Dia itu sampai anaknya dikunciin di rumahnya, dia pergi ke SA. Yang kemarin itu yang Kim Yong Kim apa tuh? Apa Mi tuh yang belakangan tuh yang terakhir tuh yang di bulan Februari tuh Crown Master. Dia itu sampai tadinya kan hobi nonton apa tuh nonton TV ya. TV-nya dia jual, ya kan? Jadi hobi-hobi dia semua dia tinggalin. Dia biasa doyan nonton apa tuh drakor ya, nonton drakor. TV-nya dia jual. Jadi dia khusus jalanin Atomi, dasarnya juga memang dia orang susah. Jadi dia udah janji sama anak-anaknya. Sementara ini dia nggak bisa nemenin dulu anaknya. Jadi kasih dia waktu 2 tahun. Nanti kalau dia udah sukses, katanya dia mau ajak anak-anaknya pergi naik apa tuh apa kapal pesiar. Nah, belakangan dia lagi down itu anaknya ingetin tuh. Mama katanya mau naik ajak kita orang naik kapal pesiar. Kok sekarang mama diem-diem aja. Nah, dia bangkit lagi gitu. Jadi, nah itu yang kita belajarin, kita duplikasi gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.